Hai guys, balik lagi sama gua Kisur di Kisur Fitness Juri. Dan hari ini kita sudah memasuki minggu ke 55 ya guys ya. Jadi hari ini gua seharian dari tadi di luar guys, dari pagi sampai maghrib di luar. Dan habis itu sampai rumah istirahat sebentar karena ini udah mau tidur dan ya udah kecapean juga badannya nih. Jadi gua hari ini mau main repetisi aja guys, main repetisi, nggak terlalu fokus ke tempo atau fokus di pause reps. Jadi pengen banyakin repetisinya aja, hitung-hitung pumping lah ya, biar otot deltoidnya, maksudnya biar otot deltoidnya juga bisa tambah gede gitu ya. Kan nggak pernah gitu gua pumping otot bahu, sekarang mau coba-coba dulu. Jadi kali ini nggak ada pec push up guys. Pec push upnya gue ganti pakai dumbbell gue yang 3 kilo itu. Gue main high reps. Gue usahain kalau bisa nanti sekitar 25 reps. Kalau enggak ya minimal 20 reps. Nah, pasti dapat kayaknya sih. Terus itu juga ada gerakan lain. Gue bakal balik lagi pakai tote bag guys, kayak fast pull, terus upright row. Kayaknya lebih enak pakai itu sih. Kalau misalnya pakai dumbbell kayak nggak stabil gitu, goyang-goyang. Oke, segitu dulu guys, kita lanjut ke workoutnya ya, stay tune. Oke guys, jadi setelah sekian lama kita nggak ngelakuin overhead press, kita lakuin lagi. Terakhir itu pas waktu di gym dekat rumah tuh gua ngelakuin sekitar satu tangan tuh 10 kilo guys, jadi totalnya 20 kilo. Ini bedanya jauh banget nih sama yang di gym kemarin. Kalau ini kan kalau misalnya pakai dumbbell beratnya cuma 3 kiloan ya. Jadi ngedrop banget, jauh banget guys jaraknya. Jadi ini gue usahain pakai repetisi yang banyak nih, sekitar 20 repetisi biar hasilnya sama. Dan ternyata guys, enggak guys. Enggak berasa apa-apa di bagian deltoid gue guys, beneran deh. Dan lanjut ini kita ada gerakan selanjutnya, lateral raise. Masih sama sih kayak kemarin, cuma dapat 15 repetisi doang. Tapi kali ini nih gua mainin yang penting dapat repetisi banyak gitu guys. Cuman pumping dikit aja gitu. Tipis-tipisnya beneran setipis itu guys. Jadi yang penting kelatih lah otot pundak gua nih minimal. Otot pundak dan bahu ya. Oke, jadi di gerakan fast pull ini gue balik lagi pakai tote bag gitu guys. Karena kalau pakai tote bag itu nyaman aja gitu di gripnya. Dan ini juga pas waktu ngelakuin nggak terlalu bikin sakit bicep gitu guys. Jadi yang kerja beneran otot bahu bagian belakang sama otot punggung gitu. Jadi mantep banget pokoknya dah kalau pakai tote bag. So, selanjutnya kita ada gerakan upright row guys. Masih sama juga nih 15 repetisi kayak di gerakan-gerakan sebelumnya nih ya. Cuman di upright row kali ini gue ngelakuinnya cepet-cepet banget gitu guys. Kayak kurang berasa gitu jadinya di bagian otot bahu sama di otot pundak juga. Kayak gak berasa apa-apa. Mungkin karena gue ngelakuinnya terlalu cepat kali ya, makanya begitu. Tapi gak apa-apa lah, seenggaknya kelatih daripada gak latihan kan. Oke, selanjutnya nih buat penutup gue pakai real delt row 15 repetisi. Di sini gue kasih tempo dikit-dikit guys. Walaupun gak terlalu kelihatan temponya ya, mungkin ada nih sekitar 1,5 detik tempo pas turun nih. Jadi biar dapat kontraksi otot ke bahu belakang gitu maksimal guys. So guys, kayaknya tadi strategi gue salah nih. Gue malah itunya gerakannya jadi nggak teratur gitu, nggak ada tempo, nggak ada pause reps, jadinya nggak beraturan gitu. Kalau misalnya kayak biasanya nih, kalau biasanya kan biasanya lebih berasa gitu di bagian bahunya. Kalau tadi barusan enggak nih, malah biasa aja gitu, kayak nggak ngapa-ngapain, nggak ada pegel-pegelnya sama sekali guys. Karena gue kiranya kalau misalnya kita nggak pakai tempo, nggak pakai
pause reps gitu bakalan lebih ngepam gitu di bagian bahu ya. Ternyata enggak. Ternyata malah lebih ngepam yang tadi guys, pas waktu overhead press pakai dumbbell itu. Itu lumayan ngepam tuh, main repetisi banyak. Terus pakai tempo juga tadi sedikit. Gue tadinya sebenarnya nggak pengen pakai tempo, cuman karena udah lama juga nggak main itu kan, jadi gue biasain lagi dengan pelan-pelan gitu ngelakuinnya. Dan berasa juga kayak main beban berat gitu. Kalau misalnya main beban berat kayak di 5 repetisi berasanya lah. 5 repetisi di RPE 5 atau 4 gitu. Sama rasanya kayak gitu guys. Salah ini gue strateginya nih. Malah kayak percuma gitu, udah workout angkat beban. Tapi di workout kali ini cukup singkat juga waktunya sih. Nggak nyampe sejam lebih lah, sejam 15 menit gitu. Bisa memotong waktu sih, tapi kurang efektif menurut gua. Kalau biasanya kan gua workout itu bisa 2 jam lebih guys, karena waktu istirahatnya lama. Terus gua pakai tempo reps juga, jadinya begitu. Ini harus dibenerin lagi nih. Kalau misalnya pengen ngepam berarti kita main repetisi banyak pakai tempo guys. Udah ketemu polanya. Dan ini gue selesainya tadi malam-malam guys, jam 11-an. Dan belum makan ini gue. Jadi langsung aja kita makan kali ini makanannya. Lihat sendiri guys, makannya ada nasi dan tempe penyet. Lumayan lah ini ya. Walaupun masih kurang-kurang gitu, seenggaknya masih bisa buat kalori maintenance. Gak apa-apa, gak bulking dulu lah, seadanya aja ya guys ya. Oke, kalau gitu segitu dulu. Kita lanjut ke hari besoknya guys. Stay tune. Hai guys, jadi hari ini udah hari Sabtu dan gue baru aja mau ngelakuin sesi kedua latihan gue nih di minggu ini. Sebenarnya sih kemarin pengen banget gue buat workout ya guys. Cuman karena kemarin tidurnya itu kayak kurang lama ya. Gue tidur kemarin itu cuman 3-4 jam guys. Jadi badan gue bawaannya ngantuk banget, terus lemes banget gitu guys. Jadi gue istirahat dulu aja biar besokannya aja gitu latihan. Dan kali ini gue mau latihan leg guys. Jadi hari ini mau leg day. Dan ini latihannya malam ya. Jadi seperti biasa sebelum kita latihan malam dulu, kita makan dulu guys. Dan lihat nih, makannya dapat basian keluarga lagi. 1 baskom. Ini 1 baskom isinya ada sayur bayam, nasi sama dadar jagung guys. Oke, segitu dulu. Kita lanjut ke workoutnya ya guys. Oke guys, seperti biasa gerakan pertama ini kita ada gerakan goblet squat. Jadi berhubung tadi makannya udah banyak, sebaskom, nasi, sayur bayam, dan juga dadar jagung. Udah banyak banget itu karbonya guys. Jadi gue putusin nih di sesi kali ini, gue leg day-nya itu squatnya gue kasih tempo. Ini pakai explosive tempo reps guys. Dan gue coba biar temponya itu lebih lama, sekitar 3 detikan nih kayaknya dapet. Dan alhamdulillah sih ya, lumayan berasa juga, lumayan pedes di paha gitu guys. Selanjutnya kita ada gerakan RDLs guys, atau bisa dibilang juga sebagai Romanian deadlifts. Di RDLs di sesi kali ini, gua tuh kayak ngerasa bersalah guys. Kenapa ngerasa bersalah? Jadi gua tuh ngerasa bersalah karena posisi kaki gua nih yang terlalu lurus itu. Jadi lebih dominan ke hip hinge-nya ini ya daripada knee flexion guys. Atau pergerakan lututnya ini bisa dibilang masih kurang gitu. Jadi kalau kata temen gue nih, RDLs itu harusnya lututnya bisa lebih nekuk lagi katanya, biar lebih sempurna gitu. Tapi di sini gue tuh masih kaku bener guys pergerakan lututnya. Pengen biar bisa lebih sempurna gitu. Cuman kayak susah aja buat ngendaliin bebannya pas waktu turun ke bawah gitu guys.
Next kita ada gerakan sumo squat ini guys. Pas waktu di beberapa repetisi pertama ini ya, gue pas waktu turun ke bawah itu naruh bebannya sampai mentok ke lantai guys. Jadi ini sesuatu yang salah ya. Dan setelah beberapa repetisi yang salah itu gue coba untuk benerin lagi nih. Udah mulai kelihatan kan posisi bebannya nggak sampai nyentuh ke tatakannya guys. Jadi sekian senti lah, sekitar 3 sentian jaraknya dari tatakannya itu guys. Karena kalau misalnya bebannya itu mentok sampai bawah, jadi pas waktu naik ke atas, gerak ke atas itu lebih cenderung ke gerakan sumo deadlift guys. Itu udah beda aktivasi ototnya. Untuk menutup sesi leg day seperti biasa kita selalu melakukannya dengan cara melatih otot-otot betis guys. Jadi untuk di latihan otot betis kali ini gue pilih frog sit raise lagi. Nggak tahu kenapa pokoknya seneng banget sama frog sit raise guys. Karena frog sit raise ini melatih otot soleus kita guys. Jadi otot soleus itu yang bikin otot betis kita terlihat lebih lebar guys. So guys, baru aja selesai mandi nih dan udah beres juga latihannya. Jadi tadi pas waktu pertama mulai squat itu berasanya udah powerful banget ya. Mungkin karena gua makan nasi sebaskom kali ya. Makanya energinya jadi lebih banyak gitu di awal. Dan tadi 15 repetisi juga capeknya nggak terlalu capek-capek banget sih. Capek-capek biasa aja guys. Mungkin ini pertanda kalau misalnya gua harus tambah repetisi lagi kali ya. Biar latihannya lebih menantang gitu. Terus tadi juga di gerakan RDLs, gue rasa pergerakan lutut gue masih kurang ya guys ya. Harusnya bisa lebih bengkok lagi ke belakang ya harusnya. Supaya biar bisa ngikutin pergerakan pinggul gue gitu guys. Pinggul apa pinggang sih? Yang di sini nih. Yang di sini guys. Pokoknya gitulah ya. Jadi harus dibenerin lagi nih pergerakan lututnya guys. Terus tadi juga di semua squat gue kelupaan tuh pergerakannya. Harusnya kan pas waktu udah ke bawah bebannya jangan sampai nempel ke lantai guys. Ini gue nempel ke lantai sampai beberapa repetisi tuh. Terus langsung gue benerin deh gerakannya. Untungnya nggak kelupaan ya guys pergerakannya. Kalau misalnya kelupaan nanti malahan bakal jadi sumo deadlift guys. Hahaha. Oke, segini dulu. Kita lanjut ke hari selanjutnya guys. Stay tune. So guys, hari ini udah hari Minggu dan karena gue kemarin belum latihan chest atau back ya, jadi hari ini dirapel guys. Tapi hari ini rapelannya beda ya. Karena gue tuh main setnya main back to back guys. Jadi exercise pertama bisa chest, yang kedua bisa back gitu. Ganti-gantian terus gitu guys. Jadi biar nggak ada yang kecapean duluan ototnya. Bisa ganti-gantian gitu guys. Udah ngantuk malam nih sekitar jam 7:30 guys. Dan gue baru mau makan ini. Makannya lumayan sih, udah segini ya porsinya ya. Ada nasi, sayur labu sama telur rebus 2. Lumayan dorongannya nih guys buat latihan nanti. Mungkin nanti latihannya sekitar jam 10-an kali ya. Karena mau proses makanannya dulu nih di perut nih. Kalau misalnya nanti latihannya kecepatan yang ada malah gak enak nanti perutnya guys. Oke, segini dulu, nanti kita lanjut ke workoutnya ya. See you. So guys, karena di sesi pertama itu, untuk gerakan pertama di sesi ini, otot yang lebih gue utamain adalah otot chest. Jadi gue memutuskan untuk latihan push up dulu nih. Jadi karena push up itu menurut gue butuh tenaga yang banyak guys. Beda sama gerakan pull up. Kalau pull upnya gue kan masih dibantu sama kaki ya, belum full pakai tangan gitu. Tapi kalau push up ini ada banyak otot yang terlibat guys, jadinya lebih capek.
Setelah itu kita lanjut untuk melatih otot back guys. Jadi gerakan pertama untuk otot back adalah leg assisted pull up. Di sini leg assisted pull up-nya udah lumayan bagus ya. Jadi posisi kaki gue juga nggak terlalu jauh dari badan. Dan ini posisi badan juga nggak terlalu ngebungkuk ya. Jadi agak menghadap diagonal ke atas gitu guys. Jadi lebih enak pas waktu nariknya. Dan gue juga pakai tempo nih. Nah lanjut ini gue mau coba knuckle push up. Tapi entah kenapa nggak bisa guys. Mungkin ini karena tenaganya itu udah habis duluan. Karena gue tuh tadi restnya itu agak kelamaan guys. Sekitar 5 menitan. Atau mungkin juga karena ini formnya salah guys. Jadi tangannya terlalu maju gitu ke depan. Kurang ke belakang posisi tangannya ya. Mungkin juga bisa begitu guys. Jadi gue berusaha untuk cari alternatif lain guys. Jadi alternatif lainnya adalah ini nih. Ini namanya glute bridge press. Jadi ini posisinya kayak ngelakuin decline bench press tanpa bench guys. Jadi untuk menopang tubuh kita gunakan kaki. Jadi ya lumayan lah sekitar 3 kilo tiap masing-masing tangan gitu ya. Gua ngelakuin repetisi tinggi 15 repetisi. Gua juga pakai pause, gua juga pakai tempo pas waktu turun gitu biar lebih berasa di otot chest gitu. Pokoknya maksimal banget deh usahanya buat di gerakan ini guys. Karena kan gue juga baru ngelakuin satu gerakan buat otot dada gitu ya kan. Nah selanjutnya ini ada leg assisted chin up guys. Gua ngelakuinnya explosive tempo reps di sini. Jadi biar maksimal kenanya ke otot lats atau latissimus dorsi dan juga ke otot bicep gitu guys. Pokoknya diusahain lah semaksimal-maksimalnya gitulah ya. Dan untuk selanjutnya nih guys kita ada variasi lainnya dari gerakan buat ngelatih otot chest nih. Ini namanya rubber chest press. Jadi ini di gerakan ini gua fokusin untuk pause di depannya guys. Karena ini tuh bebannya lumayan enteng juga ya. Kalau misal kita pakai rubber nih guys. Gak seberat ngelakuin push up. Jadi gua coba usahain maksimalin di bagian pause gitu. Oke, sebagai penutup kita ada gerakan bend over row untuk melatih otot upper back kita guys. Di sini muka gue udah nggak terkontrol banget ini ya, mungkin karena kecapean ya. Udah latihan otot back sama otot chest juga, itu kan semuanya grup otot besar guys. Jadi wajar banget kalau misalnya kita ini kehabisan tenaga kalau misal kita dapat sesi yang combo kayak gitu. Dua bagian otot besar dilatih secara bersamaan gitu kan. Jadi mau nggak mau ya begini, kewalahan mukanya. So guys, jadi hari ini gue latihannya tadi mulai jam 10 ya. Dan tadi jam 10 juga sebenarnya masih agak kekenyangan tuh. Gue pas waktu istirahat antar set itu bawaannya sendawa aja. Tapi nggak apa-apa lah, gue paksain aja. Jadi tadi pas mulai gue awalin dengan push up guys. Seperti biasa regular push up ya. Habis itu lanjut lagi tadi di assisted leg pull up. Salah nyebutinnya, harusnya leg assisted pull up. Bener gak sih? Bener kayaknya deh. Jadi tadi setelah ngelakuin leg assisted pull up, gue sebenarnya pengen ngelakuin itu guys, knuckle push up, cuman gak tahu kenapa kayak tenaganya udah habis gitu karena gue istirahatnya kelamaan guys. Jadi badannya udah dingin, gak panas lagi. Jadi kayak udah gak siap ototnya gitu dilatih. Jadi tadi gue pakai gerakan baru aja tuh, namanya glute bridge press. Jadi kayak kayang gitu guys. Jadi biar lebih full range of motion, walaupun pakai beban ringan kita bisa lebih berasa tadi. Karena gue tuh main tempo tadi guys, pas waktu ngelakuinnya guys.
lumayan sih ya. Gua pakai repetisi 15 repetisinya guys. Lumayan berasa juga sih. Tapi nggak terlalu ngepam kayak push-up biasanya gitu. Terus gua juga tadi pas ngelakuin itu guys, leg assisted chin up. Kan kemarin-kemarin kayak tangan gua tuh kayak berasa bunyi-bunyi gitu ya di pergelangannya, kayak klak-kluk gitu. Sekarang udah enggak. Karena udah warm up dulu guys. Kayak dynamic warming up gitulah, jadi biar aman gitu. Untungnya aman tadi sih. Terus tadi juga gue sebenarnya pengen ngelakuin push up lagi, tapi kayaknya gue ngerasa nggak kuat, jadi gue pakai karet aja guys. Gue juga dulu pernah ngelakuin tuh chest press pakai karet. Udah lama banget videonya ya, sekitar awal-awalan dulu pas waktu main upload vlog ini guys. Coba kalian scroll aja deh, ada itu videonya. Jadi tadi gue sudahi dengan itu, habis itu lanjut lagi di inverted row, masih 15 repetisi juga guys. Pengennya sih naik ya, cuman di bagian bicepnya gue masih kurang kuat nariknya guys. Karena bicep ini otot lemah gue juga sih masuknya ya. Jarang dilatih banget, gue fokusnya soalnya ke back guys, gak terlalu fokus ke otot bicep. Oke, mungkin segini dulu guys recapnya buat workout hari ini. Dan segini dulu buat penutup vlog minggu ini guys. Oke, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe ya. See you next video. Bye-bye.